Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di podcast kali ini, aku ditemani sama dua orang yang keren banget dan dari kampus yang gak kalah keren nih. Sebelumnya perkenalkan, aku Putri di MC host kali ini dan bakal ditemani oleh kakak-kakak keren. Boleh kakak-kakak? Perkenalan dulu. Abang. Oh ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Zidana Nurido dari Unisnu Jepara, program studi pendidikan agama Islam, sebagai wakil dari HMPS PAI. Oke, perkenalkan nama saya Tri Suryani, biasa dipanggil Ani. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Jakarta. Dan saat ini sedang diamanahkan ya menjadi Ketua Umum BMPPAI periode 2025-2026. Oke, jadi kita ditemani sama Bang Lana sama Kak Ani. Di podcast kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal seputar organisasi nih Kak, dari mulai tantangannya atau program-program unggulannya. Mungkin bisa dimulai dari perkenalan organisasinya dulu kali ya Kak. Dari Bang Lana boleh duluan, dari HMPS Unisnu. Oh iya, dari HMPS PAI Unisnu itu kita mempunyai beberapa departemen. Yang pertama yaitu Departemen Pendidikan, yang kedua Departemen Advokasi, yang ketiga Departemen Minat Bakat, yang keempat Departemen Kominfo, dan yang kelima Departemen Kewirausahaan. Dari departemen-departemen tersebut, itu dari HMPS kita itu mempunyai program masing-masing. Ya adalah salah satu beberapa itu yang kolaborasi dengan, contohnya seperti Departemen Minat Bakat kolaborasi sama Departemen Kominfo dan yang lainnya gitu. Berarti departemen yang ada di HMPS ini lebih berfokus sama kerjasama antar departemen. Iya. Oke. Kalau dari BMPPAI sendiri nih? Oke, kalau dari BMPPAI sendiri gitu ya, mungkin nggak jauh beda kali ya dengan HMPS Unisnu Jepara gitu. Paling yang pertama itu sama-sama punya Departemen Pendidikan, hanya saja nama di BMPPAI itu pengembangan intelektual. Terus sama-sama mempunyai Departemen Advokasi, sama-sama mempunyai Departemen Kominfo. Terus kita juga ada Departemen Minat Bakat, tapi biasa kita sebut sebagai Orseni. Olahraga dan seni. Terus selain itu kita juga ada Departemen KPSDM, yaitu kaderisasi dan pengembangan sumber daya mahasiswa. Nah biasanya ini yang mengurus mengenai ospek atau PKKMB gitu kan, LDK atau PKMP gitu, itu tuh departemen ini yang punya hajat lah ya, kalau bahasa kita itu hajat gitu, punya program besar gitu. Terus selain ada KPSDM, mungkin ada satu juga departemen yang kayaknya di Unisnu nggak ada gitu. Kita punya Departemen Sosial dan Dakwah. Nah, Sosial dan Dakwah ini tuh punya program kerja yang namanya pengabdian masyarakat. Itu untuk di sosialnya. Tapi untuk di dakwahnya sendiri gitu ya, kita tuh fokus ke agenda seperti Jamiah Quran, yaitu pelatihan untuk MTQ, tilawah atau qori gitu. Dan mungkin kajian-kajian kolaborasi lainnya gitu, baik dengan Ormawa ataupun Otmawa di FIS kita. Berarti dari dua pihak ini, kayak dari BMPPAI dan dari HMPS ini tuh departemennya nggak jauh berbeda dan punya tujuan yang hampir sama juga ya. Oke, bisa lanjut dari berbagai departemen ini nih, pasti dari organisasi itu punya program kerja unggulan. Kira-kira program kerja unggulan apa sih yang mungkin bisa diperkirakan bertahan sampai ke tahun-tahun berikutnya? Oh, siapa lu dan jawab? Boleh dari Kak Ani. Oke, mungkin kalau dari BMPPAI sendiri gitu ya, kita tuh punya program unggulan yang udah lumayan kayak turun-menurun gitu dari kakak-kakak tingkat. Ini tuh namanya Muslim Culture Festival. Dan tahun ini alhamdulillah itu udah di season 11, berarti udah 11 tahun berjalan gitu ya. Nah, MCF ini sebenarnya
sebuah event perlombaan tingkat nasional, tapi di tingkat apa ya, kayak Islam gitu. Jadi lombanya itu yang berbau tentang Muslim atau Islam gitu kan, tapi di tingkat nasional yaitu Indonesia, seperti DAI gitu kan, terus MTQ, MHQ, dan tahun ini kita ada kaligrafi. Nah, untuk program unggulan ini sebenarnya diadakan, setahu saya ya, mungkin teman-teman dari Prodi PAI UNJ atau kakak tingkat boleh koreksi kalau saya salah. Ini tuh awalnya tuh hadir sebagai bentuk perayaan Milad Prodi. Gitu. Jadi Milad Prodi akhirnya dibentuk oleh BEM untuk dijadikan sebuah acara dan menjadi turun-temurun gitu untuk memperingati ulang tahun Prodi. Dan biasanya tuh kalau sebuah program kan ada ketua pelaksana ya. Nah, mungkin ini yang bakal membedakan antara ketua pelaksana program ini itu ada namanya staf khusus. Jadi staf khusus ini dia tuh tingkatannya berada di atas departemen-departemen yang tadi telah disebutkan gitu. Jadi dari awal kepengurusan memang staf khususnya tuh langsung merancang, menyiapkan dan mencoba untuk kayak MCF tahun ini apa nih yang mau bikin kita beda gitu. Paling itu sih. Kalau dari Bang Lana sendiri? Oh iya, kalau dari HMPS PAI itu mempunyai program unggulan setiap tahunnya sih, seperti BMP UNJ itu kan aslinya merayakan Milad. Nah, itu di HMPS PAI itu mengadakan exhibition PAI, dan di mana itu kita mengadakan lomba ya nggak besar-besaran, hanya sekali sedenan, itu seperti rebana, futsal maupun karya ilmiah gitu. Kalau karya ilmiah biasanya kita pakai tingkat nasional gitu. Itu dari program kita yang udah pasti setiap tahunnya itu udah pasti ada. Itu yang menjadi unggulan di prodi di MPS kita. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Tadi itu kan kita ngomongin dari Departemen Minat Bakat dan dari Orseni BMPPAI. Nah, gimana sih cara kedua organisasi ini tuh menarik untuk mahasiswa PAI sendiri untuk berkegiatan di minat bakat itu sendiri? Mungkin dari Bang Lana? Oke. Kalau untuk menarik minat bakat untuk berorganisasi ataupun untuk apa tadi? Untuk menarik ikut kegiatan, kan dari HMPS kegiatan. itu kan ada Departemen Minat Bakat ya. Iya. Nah, agar mahasiswa PA ini ikut berpartisipasi gitu dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Oke. Jadi dari HMPS PAI itu kita biasanya mengandalkan delegasi, dan di mana di situ delegasinya udah pasti dari beberapa kelas maupun beberapa mahasiswa PAI dari semester bawah maupun atas itu untuk berpartisipasi untuk acara kegiatan kita gitu. Dan selebihnya itu biasanya dari mahasiswa PAI itu sendiri itu mengajak teman-temannya dari prodi lain maupun dari teman-teman dari fakultas lain itu ikut berpartisipasi. Jadi dari Departemen Minat Bakat sendiri tuh membuka ruang untuk mahasiswa juga untuk berpartisipasi dalam kegiatan. Ya, dari target minat bakat sendiri itu khusus untuk prodi PAI, walaupun kalau ada dari prodi lain ikut, kita welcome. Jadi gitu. Kalau dari BMPPAI sendiri gimana tuh? Kalau dari BMPPAI sendiri gitu ya, Orseni itu biasanya ngadain agenda. Agendanya itu ya karena mereka itu sifatnya keolahragaan ya, pasti yang berbau-bau dengan olahraga. Biasanya itu ya nggak jauh-jauh sih dari futsal ataupun badminton. Dan itu kayak udah jadi kegiatan rutin ya sih, walaupun kita PAI gitu ya, kita nggak mungkin hanya mengaji gitu, pasti tetap olahraga atau riadoh gitu. Dan untuk agenda dari Orseni sendiri itu emang mengundang untuk
beberapa mahasiswa, sama seperti yang dibilang sama Mas Lana, kalau itu tuh diundang dari mahasiswa semester bawah sampai ke mahasiswa semester atas. Bahkan tak luput juga gitu ya, alumni pun kadang suka ikut gitu, karena ya namanya agenda ya bebas gitu. Siapapun bisa ikut, tapi mungkin fokusnya gitu ya, fokusnya hanya untuk teman-teman dari mahasiswa PAI. Paham. Kalau dari kegiatan Orsini sendiri ada yang tadi kan dari minat bakat juga welcome ya dari prodi lain gitu. Kalau dari Orsini sendiri ada nggak sih Kak? Kalau dari Orsini sendiri sih sampai saat ini tuh belum ada ya, kita belum ada open sama prodi lain gitu. Tapi biasanya kalau kita untuk main sama prodi lain, kita ikutnya tuh dari FIS, dari BEM fakultas. Jadi kalau semisal BEM fakultas itu ngadain agenda-agenda Orsini, baik itu futsal ataupun badminton, pasti teman-teman PAI pun ikut tuh, ikut meramaikan dari kegiatan tersebut. Tapi kalau untuk dari Orsini PAI-nya sendiri dan membuka gitu ya untuk seluruh yang ada di FIS kelas fakultas itu kayaknya masih belum ada gitu, masih belum bisa. Mungkin bisa di next ke pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin agak lebih pribadi nih. Kan kakak-kakak di depan aku ini kan termasuk pemimpin ya, dari Bang Lana yang termasuk wakil, Kak Ani yang termasuk KBM dari BEM. Gimana sih atau makna dan kesan paling mendalam selama jadi bagian dari organisasi? Boleh Mas, duluan Mas. Aduh, agak pribadi ya Soalnya kan pertanyaannya. biasanya kalau tentang organisasi dan pemimpin tuh cowok tuh paling oke dah. Jadi Mas duluan dulu deh. Oke, peran ini peran kepemimpinan apa? Boleh, iya. Gitu. Perasaan pribadinya, kesan. Ya kalau kesan sih ada pahit, ada manisnya gitu kan. Jujur iya lagi. Jadi ketika adalah beberapa mahasiswa itu salah maupun apa ya, baru ada masalah, itu kan yang memikirkan itu kan ketua gitu. Nah jadi ketua itu juga harus memiliki sifat apa ya, kita harus bisa mengukur bagaimana anggota kita, seberapa kuat apa anggota kita untuk menjalani, contoh aja sebuah proyek. Kita harus mengetahui ketika kita mempunyai proyek dari ketua ya, mempunyai proyek, wah ini proyek besar. Nah, tetapi kita melihat SDM dari anggota kita, apakah SDM kita ini bisa, mampu atau tidak untuk melakukan proyek tersebut. Itu kita harus memikirkan itu. Karena kalau kita memaksakan dan SDM dari anggota kita itu tidak mampu, itu akan berantakan gitu. Jadi seorang pemimpin juga harus mempunyai rasa memikirkan sesama lah, memanusiakan manusia, empati. Itu. Jadi di organisasi itu hal yang berbau empati itu juga penting teman-teman. Oke, kalau dari Kak Ani sendiri gimana Kak kesannya Kak? Sama sih ya, sama yang Mas yang katakan gitu, kayak campur aduk dan nano gitu ya, kayak kadang mungkin ada manisnya, kadang mungkin ada pahitnya, bahkan kadang juga asam-asam gitu. Paling untuk di pribadi ya, karena memang basicnya saya itu suka berorganisasi dan suka ngumpul gitu, itu tuh jadi dampak positif gitu. Jadi kayak kalau semisal kita ngumpul ataupun kita rapat gitu ya, ketemu orang baru tuh kayak seneng gitu, bawaannya selalu kayak wah ketemu orang baru lagi, ketemu teman-teman lagi gitu, jadi bawaannya selalu happy gitu. Tapi kalau dilihat dari segi kinerja gitu ya, betul yang tadi Mas juga bilang gitu ya, kita harus punya empati, itu benar-benar hal penting tuh. Mungkin menurut kita hal yang kita lihat ini tuh mudah, gampang gitu kan, biasa lah kita lakuin, tapi ternyata untuk adik-adik kita ataupun untuk teman-teman kita tuh itu mungkin susah dan sulit gitu. Dan hal-hal kayak gini tuh yang bikin kita kayak oh ternyata setiap orang itu punya kelebihan dan kemampuannya tuh
standarnya tuh masing-masing juga beda gitu. Yang bikin rasa empati yang tadi Mas bilang tuh penting gitu ada di sebuah organisasi. Tapi selain empati gitu ya, mungkin lebih ke prestasi sih. Dengan join organisasi menurut aku itu bikin prestasi itu jadi naik juga. Kenapa sih aku bilang prestasi itu bisa naik? Karena kita tuh kan jadi garda terdepannya mahasiswa ya. Mungkin teman-teman melihat kayak teman-teman BMP atau teman-teman HMPS itu lebih cepat mendapatkan informasi mengenai perlombaan gitu kan, ataupun beasiswa gitu. Dan menurut saya itu sebuah keunggulan gitu loh. Jadi kayak ya udah mumpung kamu jadi anak organisasi, kamu bisa dapetin informasi tentang perlombaan yang akhirnya gitu bahwa kamu bisa berprestasi gitu, maupun itu kancah nasional ataupun tingkat internasional. Paling itu sih dari berat banget sih pembahasannya. Kalau dari tantangan tersendiri Kak, kan dari organisasi itu pasti ada tantangan. Dan dari tantangan itu sendiri bakal muncul sebuah inovasi yang membuat organisasi itu tuh menjadi lebih baik. Nah, organisasi yang kakak jalani saat ini tuh ada nggak sih tantangan tersendiri gitu? Mungkin dari Kani dulu sekarang. Kalau tantangan menurut saya sih itu pasti ada, dan kayaknya nggak mungkin deh nggak ada organisasi yang nggak punya tantangan gitu. Baik itu datangnya dari eksternal ataupun dari internal. Tapi di sini yang paling menonjol sih kalau dari internal ya, dengan kapasitas aku sebagai perempuan ya teman-teman, ini tuh bikin aku belajar banyak hal akan pentingnya kesetaraan. Jadi kadang aku juga harus mengerti gimana cara teman-teman yang laki-laki gitu lah, terutama wakil aku gitu bekerja gitu. Oh mungkin kalau ya teman-teman laki-laki tuh lebih suka yang kayak angkat-ngangkat gitu kan, terus yang pokoknya yang bagian perkap lah yang kesana kemari gitu, kerja lapangan, benar kerja lapangan. Sedangkan untuk teman-teman yang perempuan ini biasanya hanya di belakang layar di komisi pengacara gitu-gitu kan. Nah sedangkan aku tuh ngerasa aku dituntut untuk bisa keduanya, kerja lapangan harus bisa, ditambah kerja yang di belakang layar pun harus bisa, dan membuat aku tuh kayak belajar lagi lebih ekstra. Jadi tantangannya itu kayak kok aku kayak gak pernah cukup ya gitu, kok kayak aku tuh kurang banget mendampingi teman-teman gitu. Tapi ya dari pandangan lain gitu ya, teman-teman yang lain tuh menganggap kayak kok bisa sih perempuan masih mau didengarin gitu sama yang laki-laki gitu, kok bisa sih perempuan tapi masih bisa berbaur gitu. Apalagi kita PAI ya Mas, yang memang antara laki-laki dan perempuan tuh ada batasannya. Dan menurut saya itu semua tuh hal yang bisa dibilang tantangan, bisa dibilang ya udahlah gitu, jalannya aja gitu, selagi apa yang saya lakukan gitu itu tuh tidak menyalahi syariat gitu. Itu selain dari sisi perempuannya. Tapi kalau dari internal lainnya itu paling ini nggak tahu sih ya di HMPS itu terjadi atau enggak. Cuman menurut saya rasa inisiatif atau kepekaan teman-teman di BMP itu kayaknya masih kurang deh. Entah karena masih awal-awal periode ya, masih masa-masanya mengenal gitu, masih masanya kayak ini departemen ini emang orangnya tuh kayak gini, departemen ini orang tuh kayak gitu. Jadi kayak rasa-rasanya tuh masih seperti orang asing gitu. Jadi paling sisi inisiatif dan kepekaan terhadap teman-temannya tuh masih kurang gitu. Masih segan. Iya, masih segan gitu. Kayak takut buat ngebantuin, tapi di sisi lain kayak ngebantuin mulu nih gitu. Jadi punya perspektifnya masing-masing gitu loh, dan jadi kayak bikin kita tuh kayak kelihatannya akrab, tapi sebenarnya kok kayak gak akrab gitu, karena susah ya mengenal 82 staff gitu ya dalam waktu yang kayak singkat. Apalagi mungkin rapatnya juga enggak yang terlalu sering-sering banget kan gitu. Terus kalau tantangan dari eksternal paling sampai saat ini masih belum ada tantangan yang dari luar mungkin menyerang dan lain sebagainya. Nah, harus bilang nggak ada gitu ya, nggak ada sih paling, karena menurut saya komunikasi ke eksternal pun baik gitu ya. Alhamdulillah juga BMPPAI bisa mungkin
masih dapat bekerja sama dengan yang lainnya gitu, dengan BMP lainnya, terutama dengan adanya kolaborasi UNJ dan Unisnu ini. Gitu. Jadi menurut saya tantangan SMA nggak ada sih. Mungkin di awal periode ini BMPPAI masih belajar ya, belajar untuk mengenal satu sama lain dan masih segan, tapi mungkin masih harus ditingkatkan lagi rasa kepeduliannya ya. Mungkin nanti kalau proker-proker yang udah pernah jalan baru kayak baru nih kerasa ya, ternyata baru jalan 2 proker ya dari 6 proker. Kalau dari HMPS PAI Kak? Oh iya. Ya kalau dari HMPS PAI nggak jauh beda sih sama BMP UNJ. Ya yang ditakuti kalau tantangannya untuk internal itu paling ditakuti itu teman-teman dari anggota lain itu circle, paham? Nah, ketika udah mempunyai circle tersendiri dan di situ mau diajak ngobrol sini, mau diajak rapat sini, kalau satu circle-nya ini nggak berangkat, satu circle itu nggak akan berangkat semua gitu. Nah itu tantangan dari internal. Nah lanjut lagi kalau dari internal itu paling sulit sih untuk kita melakukan rapat tuh. Jadi kan nggak semua orang itu free lah waktunya. Nah ada juga yang kerja membantu orang tua itu. Nah jadi tantangannya itu sulit lah. Kalau nggak bisa di situ, kita solusinya itu berkomunikasi lewat WA ataupun kita Zoom gitu. Nah dan satu lagi tantangannya dari kita HMPS PA itu sulitnya minus lah. Sekarang itu anak-anak mahasiswa itu tidak berminat untuk berorganisasi gitu. Nah itu jadi tantangan terberat lah buat HMPS kita. Kalau dari tantangan eksternal mungkin nggak ada sih. Kita kolaborasi sama beberapa BEM, BMF maupun dari beberapa lah. Kita kolaborasi supaya kita menjadikan HMPS kita menjadi lebih baik tuh. Nah, apalagi juga kita berkolaborasi dengan BMP UNJ. Terima kasih sudah disilahkan masuk di sini. Sudah, itu dari HMPS PAI. Kalau tadi kan aku dengar nih tantangannya itu termasuk circle. Jadi mungkin beberapa anggota masih bergantung sama anggota lainnya ya Kak ya. Kalau dari kayak BPH-nya gitu ada tindakan lebih lanjutnya apa gimana tuh Kak? Atau harapan ke depannya lah buat anggota-anggota yang mungkin menonton, buat adik-adik setelah kita kali ya. Jadi ketika ada hal yang serupa lah, kita itu memikirkan bagaimana caranya kita itu bersinergi, nggak harus bergantung kepada temannya itu. Nah, jadi kalau dari kita itu kita memisahkan kayaknya dari kita tahu kalau itu circle, kita memisahkan di departemen berbeda-beda. Jadi gitu. Supaya apa? Supaya mereka juga adaptasi lah di departemen tersebut gitu. Nah, kalau harapan sih semoga buat adik-adik yang mau mendaftar, mau ikut organisasi itu supaya mematangkan niatnya untuk bersungguh-sungguh, karena kalau kita sudah terjun di sebuah organisasi, kita gali sedalam-dalamnya apa itu organisasi. Nah, di situ kita nanti tahu manfaatnya apa. Nah, ketika kita ikut organisasi bisa berguna di masyarakat maupun buat kita sendiri gitu. Berarti maksudnya organisasi itu bukan hanya sekedar tempat kumpul-kumpul ya Kak, tapi tempat untuk belajar dan berkembang bareng. Wah, di obrolan kali ini aku banyak banget belajar sih dari kakak-kakak yang banyak banget pengalaman. Mungkin cukup sekian kali ya Kak pembahasan di podcast kali ini.
buat teman-teman yang udah mendengar, mungkin bisa dapat manfaat dari Kakak Ani, dari Mas Lana. Sekian dari aku Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya.